Buku ini diceritakan oleh Move On. Hai gengs, pada audio pertama kita udah sharing tentang masa kecil Elon Musk. Kita coba review sedikit tentang isi dari part yang pertama gengs. Jadi dari kecil Elon Musk sudah sangat suka membaca buku, terutama adalah buku tentang sains. Dan memang ini yang menunjang karir dia pada masa depan. Setelah lulus sekolah, dia kuliah di US dan mendirikan Zip2 sebagai startup yang pertama. Startup kedua adalah X.com yang kemudian bergabung dengan Peter Thiel menjadi PayPal. Oke, jadi kita masuk pada yang part kedua gengs. Setelah berhasil berkarya pada bidang internet, Musk tidak pernah melupakan obsesinya tentang luar angkasa. Visinya adalah membawa manusia ke luar angkasa. Amazing gengs. Jadi Musk pergi ke Rusia untuk membeli roket dan dia mendapatkan penawaran 8 juta dolar US. Harga ini dianggap terlalu mahal dan si Musk mulai memikirkan bagaimana kalau dia buat sendiri. Jadi Musk mempelajari dan menghitung bahwa biaya bahan pembuatan roket sebenarnya hanya 3% dari harga roket. Dan dengan mengaplikasikan integrasi vertikal, harga roket bisa dikurangi hingga 1/10 dari harga sebelumnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir itu memang amazing gengs. Kita bayangin ya, seseorang yang umurnya udah 30-an belajar untuk membuat roket dan dia bisa berhasil. Oke, lanjut gengs. Setelah perhitungan, pada tahun 2002 Musk memutuskan untuk investasi 100 juta dolar, yaitu 60% dari kekayaan dia untuk mendirikan SpaceX, sebuah perusahaan yang merancang dan mendesain roket. Roket yang dirancang dinamakan Falcon 1 dan Falcon 9. Dan hingga sekarang Musk masih menjabat sebagai CEO dari SpaceX. Pada saat itu, biaya roket China dan Rusia itu lebih murah dari US. Untuk penerbangan satu kali sebesar 200-an kilogram, biayanya adalah 30 juta US dollar. Dan target dari Elon Musk adalah membuat sebuah roket yang bisa menampung berat 2 kali lebih banyak dengan harga yang lebih murah dari mereka. Dan ide gilanya lagi adalah roket yang udah diterbangkan harus bisa digunakan kembali. Saat bisa digunakan kembali, maka biayanya akan lebih hemat lagi. Awal-awal membentuk SpaceX, mereka mencari mahasiswa yang berprestasi dari universitas. Sebenarnya gaya Elon Musk itu cukup keras, gengs. Dia berbicara itu seadanya, terus terang dan tidak bertele-tele. Misalnya ya, kalau ada karyawan yang memberitahu dia, ini gak bisa dilakukan, maka Musk akan merespon, kamu akan dipecat. Setelah dipecat, pekerjaan ini akan si Musk yang ngerjain sendiri. Dia benaran kalau pulang mempelajari kembali dan dia bisa menyelesaikannya. Jadi ini sangat membuat para karyawan itu salut dan takut pada si Musk. Berani memecat orang dan dia sendiri bisa melakukan. Dan kadang-kadang karyawannya itu bingung dengan keputusan si Elon Musk. Saat membutuhkan untuk membeli mesin atau bahan yang lebih mahal, dia nggak setuju. Namun dia rela untuk membayar lebih mahal untuk memperbaiki kantor. Akhirnya Musk menjelaskan bahwa jika kita menghabiskan biaya yang tinggi untuk pembuatan roket, maka kita tidak bisa menekan harga roket. Jadi yang mengenai biaya roket, dia akan lebih berhati-hati. Namun kalau biaya untuk memperbaiki kantor bisa membuat kerja lebih nyaman, itu diperbolehkan. Jadi Musk ini sangat jelas dengan apa yang dia inginkan. Pada tahun 2005 bulan 11, mereka pertama kali menerbangkan roket. Setelah nyalain api, roketnya miring dan berhenti. Gagal pertama kali, bahkan tidak terbang sama sekali. Terus pada tahun 2006 bulan 3, mereka mau menerbangkan roket lagi. Kalau kali ini roketnya udah terbang, kemudian meledak gengs. Jadi gagal lagi. Tahun depan gengs, pada tahun 2007 bulan 3 mereka mencoba lagi. Roket itu diterbangkan lagi dan udah mulai terbang. Terus udah masuk dalam jalur penerbangan. Semua udah mulai merasa senang, tetapi akhirnya tetap meledak. Jadi bisa kita bayangkan kegagalan yang berkali-kali ini sangat-sangat menghabiskan uang. Pada saat menjalankan SpaceX, dia juga mampu memulai Tesla. Pada tahun 2003, Elon Musk berkenalan dengan seorang anak muda di Stanford yang sedang riset tenaga listrik. Musk merasa sangat menarik dan dia berinvestasi kepada anak ini untuk melanjutkan riset. Pada tahun yang sama, ada dua anak muda yaitu Martin Eberhard dan Mark Teppening. Mereka sedang membangun Tesla Motor. Jadi Tesla ini bukan didirikan oleh Musk.
Dan nama ini diambil untuk mengenang seorang penemu yang terkenal, yaitu Nikola Tesla. Kedua anak ini sedang mencari investor, dan pada 2004 mereka ketemu dengan Elon Musk. Setelah mendengarkan apa yang ingin mereka lakukan, pemikiran Musk waktu itu adalah teknis baterai pada Tesla itu tidak lolos. Tapi dia tahu kalau di Stanford ada satu anak tuh yang pintar. Jadi Musk investasi pada perusahaan tersebut sebesar 50 juta dolar. Dan dia mengajak yang anak Stanford tadi untuk bergabung dengan Tesla. Pada saat itu mereka sedang mengembangkan mobil elektrik pertama, yaitu Tesla Roadster. Musk bergabung sebagai ketua dewan direksi dan tidak mengambil peran yang terlalu aktif dalam operasional. Namun pada tahun 2007 terjadi kegagalan manajemen. Harga jual mereka menjadi hampir 2 kali dari rencana awal dan penundaan peluncuran yang lebih dari 1 tahun. Uang Tesla saat itu juga habis dengan sangat cepat. Saat membaca buku ini, saya merasa tahun 2008 adalah tantangan terbesar bagi Elon Musk, Kings. Jadi pada tahun itu Elon Musk memimpin Tesla sebagai CEO. Saat itu Tesla benar-benar mendekati masa kebangkrutan. Mereka mengurangi staf hingga 10%. Mereka juga menutup beberapa kantor. Musk memaksa agar hari Sabtu dan Minggu pun juga tetap harus bekerja dan tidur di kantor, gengs. Terus ada karyawan yang gak terima dong. Dan mereka tuh protes. Mereka mengatakan, kami membutuhkan istirahat. Dan jawaban Musk adalah, saat kita bangkrut, kita punya waktu yang sangat banyak untuk istirahat. Waktu itu setiap pagi jam 7 mereka harus meeting untuk mengevaluasi setiap bahan baku dan menekan harga. Jika ada yang tidak bisa mengikuti progres atau tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, maka dia akan dipecat. Mereka yang di bagian marketing, kalau ada kesalahan ketik dalam kata-kata juga akan langsung dipecat. Bagi yang hasil kerja nggak bagus, nggak ada terobosan, mereka juga akan dipecat. Tekanan mereka itu begitu keras, gengs, waktu itu. Terus ada karyawan Tesla yang resign dan dia menyampaikan pada publik bahwa Tesla udah nggak ada harapan lagi. Dan ada yang anti Tesla bahkan membuat website countdown untuk menghitung Tesla kapan akan bangkrut. Waktu itu nggak ada orang yang merasa Tesla itu bisa berhasil. Saat dia mengalami masa-masa sulit, dia hampir bangkrut, dia tidak memiliki dana untuk bayar gaji, dan dia banyak mencari pinjaman dari teman-teman sekitar. Banyak karyawan yang karena tidak mampu dibayar gaji, gajinya dihutang, akhirnya karyawan-karyawan itu menjadi pemegang saham dalam perusahaan. Jadi uang yang seharusnya dibayarkan kan nggak mampu nih dibayarkan. Jadi dengan bentuk memberi saham kepada karyawan. Dan akhirnya karyawan itu menjadi pemegang saham perusahaan. Begitu, gengs. 2008 adalah masa terburuk bagi Tesla. Dan juga pada tahun yang sama Elon Musk bercerai dengan istrinya. Dan mereka tuh saling menuntut. Jadi bisa kita bayangkan bahwa tahun itu adalah tahun yang begitu sulit bagi Elon Musk. Dan sebenarnya ini juga tahun yang buruk bagi SpaceX. Tadi kan kita udah cerita pada tahun 2005, 2006, 2007 semua roket gagal diterbangkan. Pada Agustus 2008 mereka mencoba lagi menerbangkan roket. Kali ini terbangnya udah lebih jauh. Mereka udah melihat roket itu terbang, namun tetap gagal. Dan ini merupakan pukulan yang sangat besar bagi tim SpaceX. Mereka sangat kecewa, mereka merasa seperti dunia kiamat. Mereka sangat lelah dan mereka menangis semua, gengs. Kemudian Musk datang menenangkan semuanya. Dia memberi semangat dan mengajak untuk bekerja lagi. Akhirnya semangat tim kembali membara dan mereka bekerja dengan penuh harapan. Ya walaupun sehari-hari Musk itu sangat keras dan sangat tegas, tetapi saat mengalami kegagalan, dia tidak menyalahkan siapapun atau marah-marah. Dia malah menyemangati tim. Inilah contoh seorang leader yang hebat, gengs. Akhirnya sebuah keajaiban terjadi pada tahun yang sama. 28 September 2008, Falcon 1 diluncurkan dan berhasil mencapai orbit. Mereka semua sangat-sangat senang. Mereka mengatakan kalau saat itu masih nggak berhasil lagi, maka itu adalah titik berakhirnya SpaceX. Tapi atas usaha mereka dan mereka tidak menyerah, akhirnya mereka berhasil, gengs. Atas keberhasilan ini, produk mereka itu sangat-sangat bersaing secara harga dan roket mereka itu bahkan bisa dipakai ulang. Ini adalah sebuah ide yang sebelumnya tidak kepikiran.
Dan Mas bisa mengajak sekumpulan anak muda untuk berhasil merealisasi. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Keberhasilan ini membuat mereka mendapatkan kontrak dari NASA sebesar 1,6 miliar dolar. Bisa bayangkan mereka langsung memiliki banyak sekali uang. Mas langsung membayar gaji. Dan kondisi satu tim semua membayar kembali Kings. Saat baca sampai di sini saya juga ngerasa sangat antusias dan sangat-sangat senang. Memang sangat tidak mudah bagi seseorang untuk startup Kings. Setelah itu sebenarnya Tesla dan SpaceX mulai mengalami keberhasilan. Jadi pada tahun 2008 Tesla meluncurkan mobil pertama yaitu Roadster. Kita coba review sedikit gengs, sebenarnya apa sih keunggulan dari si Tesla? Oke, yang pertama adalah tidak menggunakan bahan bakar. Jadi hanya dengan ngecas saja. Ini juga disebut sebagai mobil listrik. Nah, dengan cara seperti ini bisa mengurangi global warming dan tidak menimbulkan kebisingan. Yang kedua adalah ada yang namanya fitur autopilot. Jadi mobil bisa bergerak sendiri tanpa disetir. Dan yang ketiga adalah fitur pada mobil Tesla bisa selalu lebih canggih. Karena kalau setiap kali ada perbaruan, mobilnya cukup diupdate melalui software. Jadi sangat-sangat praktis ini. Kadang-kadang saat terjadi kerusakan itu juga diperbaiki dari jarak jauh aja melalui software. Dan cara pemasaran Tesla itu juga lebih unik dan berbeda. Mereka tidak menggunakan iklan yang besar-besaran, tetapi mereka menggunakan sistem PO melalui online. Alasannya karena biaya marketing bisa dihemat agar harga produksi dan harga jual bisa lebih rendah lagi. Pada tahun 2009, Tesla memperkenalkan Tesla Model S. Setiap pengisian baterai bisa menempuh hingga 300 km. Hingga tahun 2015, sedan Model S sudah terjual hingga 100.000 unit. Dan pada tahun 2016, Tesla S juga diimpor ke Indonesia. Setelah sukses dengan Model S, Tesla juga memperkenalkan Model X pada tahun 2012 dan melakukan pengiriman unit pada tahun 2014. Pada April 2017, dilaporkan kalau Tesla itu udah melewati nilai pasar mobilnya Ford. Kemudian salah satu mobil terbaru dari Tesla yaitu Model Y diperkirakan akan luncur pada tahun 2019 atau 2020. Saya sempat ngecek harga model ini sekitar 600 jutaan kalau nggak salah. Ini adalah prestasi dan perkembangan Tesla setelah tahun 2008. Kita lihat juga geng setelah 2008 apa yang dilakukan oleh SpaceX. Nah, pada tahun 2012, SpaceX meluncurkan roket Falcon 9 dan Falcon 9 mampu mendarat kembali pada bumi. Selama ini kan roket yang diterbangkan pasti tidak bisa kembali lagi karena roket akan hancur saat kembali melewati atmosfer bumi. Inilah yang membuat biaya menerbangkan roket sangat-sangat mahal dan memakan waktu. Dengan daur ulang dan menerbangkan roket bekas, SpaceX bisa menghemat hingga 30%. Pada 30 Maret 2017, SpaceX berhasil meluncurkan roket daur ulang tersebut dan mencetak sejarah yang sangat-sangat berarti. Musk menargetkan Falcon 9 bisa digunakan 10 hingga 20 kali. Yang terakhir kita lihat lagi gengs. Setelah berhasil dalam Tesla dan SpaceX, apa impian gila dari Elon Musk? Oke, dia ingin mengembangkan mode transportasi cepat. Namanya adalah Hyperloop. Pernah dengar gak gengs Hyperloop? Jadi Hyperloop ini seperti kita duduk dalam sebuah kapsul. Muatan satu kapsul sekitar 28 orang dan bergerak dalam sebuah tabung panjang dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Mungkin kayak kereta peluru gitu gengs. Kecepatannya bisa mencapai 1200 km per jam. Seberapa cepat ya ini ya? Kita coba lihat ini. Dari Jakarta ke Jogja cukup 25 menit. Dan dari Jakarta ke Bandung itu hanya 9 menit gengs. Gila, ini sangat luar biasa ini. Selain itu, Elon Musk juga sedang mengembangkan mobil terbang dan mobil selam. Mengapa Musk bisa selalu memiliki ide-ide gila ini dan dia bisa berhasil ya? Oke, alasannya karena dia memang memiliki misi. Misinya adalah untuk mengubah manusia. Dia selalu memikirkan lebih jauh untuk manusia. Misalnya kalau bumi udah gak bisa ditempatin, itu gimana? Misalnya kalau gak ada bahan bakar lagi, itu gimana? Dan dalam menyelesaikan ini, dia tidak percaya dengan prinsip. Bagi orang yang udah berpengalaman dalam satu bidang, kadang-kadang kan menjadi tertutup atau kita udah dibatasi dengan pengalaman atau prinsip yang mengatakan ini gak bisa. Jadi, Mas tidak percaya dengan prinsip.
Dia hanya percaya dengan ilmiah. Kalau secara ilmiah ini memungkinkan, maka dia akan ngelakuin. Jadi inilah pemikiran luar biasa dari Elon Musk, gengs. Oke gengs, ini adalah part kedua dari buku Elon Musk. Pada audio ini kita bisa mendengarkan sebuah keberhasilan dan prestasi tidak diraih dengan mudah. Dia melewati begitu banyak tantangan dan kegagalan, dan dia tidak menyerah barulah mencapai keberhasilan ini. Dan saya percaya teman-teman semua pasti juga ada prestasi atau pencapaian yang didapatkan dengan tidak mudah kan. Mari kita sharing prestasi apa itu gengs. Terus apa yang kalian alami dan lakukan untuk mencapai itu. Bebas ya. Misalnya bisa saja usaha mendapatkan sebuah pekerjaan dan akhirnya berhasil. Atau usaha membeli aset tertentu. Atau misalnya kenaikan salary dari usaha kerja. Atau bahkan berhasil mendapatkan pasangan impian kalian gengs. Ditunggu sharing dari teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa pada audio ketiga. Hai gengs, banyak orang yang ingin belajar tapi malas membaca buku. Maka dari itu Move On menceritakan buku untuk Anda. Jika Anda merasakan manfaat dari buku ini, silakan like dan subscribe akun Move On untuk mendapatkan informasi video terbaru. Bagikan juga video ini kepada orang yang Anda peduli. Mari saling belajar. Terima kasih.